Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi akmalad dina wa wadaha tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la syahadatan yarjul muwahhidu bihan najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah 2 hari tidak sempat mengisi pengajian, berarti ini harusnya hari ketiga, dan saya hari ini harus take 3 video untuk menjaga istiqomah. Kenapa? Karena saya hari kemarin ada kesibukan memindahkan file ceramah saya di sini. Di kampung saya itu ternyata ada 250 file bentuk audio, dan ternyata saya merasa platform yang paling baik adalah Telegram. Jadi silahkan Anda untuk menyimak kajian saya di situ di Telegram. Cari Ustadz Mamat Rahimat. Ustadz Mamat Rahimat, cari. Di situ banyak pelajaran yang sudah saya kaji dan akhirnya menjadi library untuk ilmu pengetahuan yang berharga, insya Allah. Itu saya kaji selesai. Di situ ada dosa-dosa besar dari Al-Hajawi, membahas Syarhus Sunnah Al-Muzani sudah kelar 2. Yang ketiga sudah selesai juga, Akidah Qutaibah bin Sa'id 3. Yang keempat kita di situ selesai yang keempat itu selesai salah satu usul karya Muhammad bin Abdul Wahab. Yang kelima di situ selesai juga kitab bukan kitab tapi bagian dari kitab itu Usuluddin dari Safatul Zubad. Yang kelima, yang keenam Kitabul Hajj udah selesai, di situ tentang haji udah selesai. Yang ketujuh di situ selesai. Yang ketujuh kita selesaikan di situ As-Sair ilallah wa daril akhirah. Yang ke-8 kita selesai di situ Qaidatul Fiqhiyah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Yang ke-9 itu kita sudah hampir selesai, itu akidah dari Imam Ahmad. Yang ke-10 saya selesaikan juga ucapan atau akidahnya Imam Asy-Syafi'i. Yang ke-11 kita selesaikan ucapan tentang akidah Ahlul Hadis dari Abu Hasan Al-Asy'ari. Dan banyak yang lain, yang lain yang termasuk ada Arba'in An-Nawawiyah, tapi memang belum selesai. Silahkan disimak di sana. Saya akan baca lanjutkan sekarang Muqaranah Usul Fiqih dari Al-Waraqat. Saya akan baca sedikit saja. akan kita ambil 3 video. Faslun usulul fiqhi. Usul fikih adalah kemarin sudah sampai mana? Kemarin kita sudah sampai min abwabi usul fikih. Kita sekarang faslun. Kita ngebahas adalah amma aqsamul kalami fa aqallu ma yatarakkabu minhu al kalamu ismani au ismun wa fi'lun. Adapun yang disebut kalam, pembagian kalam itu dalam bahasa Arab itu adalah lafdun mufidun. Lafad yang mufidun, memberikan ifadah. Atau dalam jurmiyahnya itulah al-kalam huwa lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Jadi disebut al-kalam itu adalah lafad yang tersusun dari beberapa kalimah gitu kan, dari beberapa lafaz itu tersusun. Nah, tersusunnya dari apa? Minimal di sini disebut 2. Isim dengan isim atau isim dengan fiil. Kalau isim dengan isim itu disebut dengan, dalam jurmiyah itu disebut, itu bukan jurmiyah, adanya di dalam Al-Muyassar karya Aceng Zakaria, itu disebut adalah jumlah ismiyah. Jadi kalau isim
Kalau suatu kalam dimulai dengan isim seperti Muhammadun, nah itu berarti jumlah ismiyah. Berarti mubtada dimulai dengan mubtada. Misalkan Muhammadun Nabiyyun. Nah, Muhammad itu nabi. Nah, itu berarti itu adalah jumlah ismiyah. Tapi kalau dimulai dengan fi'il itu namanya jumlah fi'liyah. Jadi kalau fi'il berarti setelahnya fa'il. Contohnya ja'a Zaidun, datang Zaid. Qala Muhammadun, nah itu berarti jumlah fi'liyah. Tapi kalau Muhammadun yaqulu itu jumlah ismiyah. Muhammad berbicara, nah itu jumlah ismiyah. Kalau qala Muhammadun atau yaqulu Muhammadun itu jumlah fi'liyah. Kita paham. Jadi kalau jumlah fi'liyah secara kita tambahan dari ilmu nahwu itu artinya dimulai dengan fi'il. Setelahnya ada fa'il. Mungkin kadang-kadang ada maf'ul. Tapi kalau jumlah ismiyah dimulai dengan mubtada. Setelahnya khobar, atau kadang-kadang mubtada khobar dulu dahulukan boleh. Kalau misalkan dia misalkan dia dorob, atau misalkan jar majrur, misalkan fid dari Zaidun, boleh itu. Di rumah ada Zaid. Berarti ini fid dari ini adalah isim. Dari jar majrur. Itu berarti khobar. Mubtada setelahnya adalah mubtada Zaid. Nah, itu artinya jumlah ismiyah. Wal kalamu yanqasimu ila amrin wa nahyin wa khabarin wa istikhbarin. Kalam itu terbagi kepada amr, perintah, nahyu, larangan, khobar, dan istikhbar. Khobar itu pengabaran, istikhbar itu minta dikabarkan, berarti pertanyaan. Wa min wajhin akhara yanqasimu ila haqiqatin wa majazin. Dan di dalam pembagian lain, kalam itu juga terbagi menjadi hakiki atau majazi. Fal haqiqatu ma baqiya ala maudhi'i. Hakiki, yang hakikat itu adalah ma baqiya ala maudhi'i, apa yang tetap di atas maudhu'nya. Misalkan ini buku, ya buku. Ini tangan, ini tangan. Ini wajah, wajah. Orang paham wajah. Macan, macan. Ya, kalau ada macan, oh itu macan. Itu hakikinya adalah itu binatang berkaki 4 yang buas, yang suka menerkam, bertaring gitu, macan. Itu hakiki. Wakila mastu'mila fi mastuliha alaihi minal mukhatabati. Apa yang digunakan di dalam apa yang diistilahkan atasnya dari pembicaraan. Itu istilahnya begitu. Ini kalau macan itu istilahnya. Macan itu adalah binatang kaki 4 yang suka menerkam. Binatang buas. Wal majazu, adapun majaz adalah ma tujuwija bihi an maudhihi, apa yang melampaui dari apa yang diletakkan pada maudhu'nya. Itu kita bahas kembali majaz itu. Jadi sesuatu yang majaz itu bukan sebenarnya, bukan hakiki. Hakiki itu kan kemarin disebut juga ya, disebutin hakiki itu ada hakikat lugawi, ada syar'i, lugawi, dan urfi. Dari sini maksudnya di sini hakikat lugawi pembahasan. Jadi kalam itu ada kalimat secara lugawinya. Yadun ini tangan. Nah, kaidahnya di sini disebutin wal haqiqatu. Hakikat itu imma an takuna lugawiyatan aw syar'iyatan aw urfiyatan. Lugawi, syar'i, atau urfi. Nah, di sini tidak disebutkan kaidahnya di sini. Fal aslu fil kalami al haqiqatu ila al aslu fil kalami al haqiqatu fala yu'dalu, disebutin kan ilal majazi illa idza ta'addaratil haqiqatu. Di sini enggak disebut. Kenapa? Nah, ini bagian dari muqarrarah penting.
Imam Al-Haramain itu akidahnya itu Asy'ariyah. Maka mereka itu akidah Asy'ariyah itu di dalam penetapan sifat Allah itu semuanya dibawa kepada majaz. Akibatnya itu dianggap menolak sifat Allah, Mu'attilah. Kita ini ahlu sunnah mengikuti ahlul hadis di dalam penetapan sifat itu membawa kepada hakiki, sehingga kita membawanya kepada makna hakiki. Maka menetapkan sifat Allah sesuai hakikatnya, bila kaifa, itu bedanya. Baik, itu aja dulu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.